Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung kembali dengan channel Puspita Surabaya untuk mendaraskan ibadat bacaan. Saudara-saudara, marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Rabu 19 Juli 2023, Pekan Biasa ke-15, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah menyembah Tuhan, Pencipta kita. Mada. Terimalah mada pujian, Yesus sabda keselamatan.
Kau selami lubuk hati, hidup kami Kau sayangi. Engkau gembala utama, mencari orang berdosa. Domba yang sesat Kau antar ke sumber air yang segar. Semoga dalam pengadilan kami berdiri di kanan, mewarisi kerajaan yang sudah Kau sediakan. Terpujilah Kristus Tuhan, yang rela menjadi kurban, namun kini sudah jaya, berkuasa selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Mazmur 88. Allah telah mengangkat salah seorang dari keturunan Daud menjadi penyelamat bangsa Israel, yaitu Yesus. Kasih-Mu ya Tuhan hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kesetiaan-Mu kuwatakan turun-temurun. Ku akui dengan mulutku ya Allah kekal. Kasih-Mu menciptakan surga, tetapi kesetiaan-Mu kokoh melebihi langit. Engkau berkata, ku ikat perjanjian dengan orang pilihanku. Ku sumpahkan kepada Daud hamba-Ku. Aku hendak menegakkan bangsa-Mu untuk selama-lamanya, dan membangun takhta-Mu turun-temurun. Ya Tuhan, janji-Mu dipuji di surga, dan kesetiaan-Mu dalam himpunan para kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapa seperti Tuhan di antara dewa-dewa? Allah mengembarkan sidang para dewa. Ia menakutkan dan menggentarkan semua yang mendekatinya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Tuhan yang agung, umat-Mu yang setia mengelilingi Engkau. Engkau memerintah keangkuhan laut. Bila ombaknya menanjak, Engkau meredakannya. Engkau meremukan naga Rahab, penguasa laut, seperti bangkai. Dengan lengan kuat Engkau menghamburkan musuh-Mu.
Milikmu lah langit, milikmu lah bumi. Dunia seisinya Engkaulah yang membesarkannya. Gedung-gedung suci Sabon dan amanah, Gunung Tabor dan Hermon bersorak-sorai di hadirat-Mu. Lengan-Mu perkasa ya Allah pahlawan. Tangan-Mu jaya merebut kemenangan. Keadilan dan hukumlah dasar pemerintahan-Mu. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau. Berbahagialah bangsa yang mengenal sinar kehadiran-Mu, yang hidup dalam cahaya wajah-Mu ya Tuhan. Mereka menikmati kehadiran-Mu sepanjang hari dengan sorak-sorai dan bersukaria atas kemurahan-Mu. Sungguh Engkaulah kejayaan yang kami banggakan. Engkau berkenan memberi kami kemenangan. Sungguh Engkaulah penguasa kami, Allah Israel yang kudus adalah Raja kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kasih dan kesetiaan mengawal Engkau ya Tuhan. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Ya Tuhan, Engkau pernah bersabda dalam penglihatan. Engkau berfirman tentang Daud kekasih-Mu, seorang pemuda dan bukan seorang panglima kupilih menjadi raja. Seorang anak kutinggikan atas para pahlawan. Aku menemukan Daud hamba-Ku. Aku mengurapinya dengan minyak-Ku yang kudus. Tangan-Ku akan menjamin kekuatannya, dan lengan-Ku akan meneguhkan dia. Takkan ada musuh yang sanggup menggulingkan dia, dan tiada penjahat berhasil mengalahkannya. Akan Kuhantam lawannya di hadapannya, dan Kuhancurkan semua orang yang membenci dia. Kesetiaan dan kasih-Ku menyertai dia,
dan demi namaku ia akan berjaya. Ku beri dia kuasa atas daerah laut di barat, dan kedaulatan atas wilayah sungai di timur. Ia akan berseru kepadaku, Engkaulah Bapa-Ku, ya Allah. Engkaulah gunung pelindung yang menyelamatkan daku. Akan ku jadikan dia puteraku yang sulung, yang tertinggi di antara raja bumi. Akan ku kasihi dia dengan setia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku tetap berlaku baginya. Keturunannya akan kududukan di atas takhtanya, dan kerajaannya akan teguh seperti surga abadi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Putera Allah dilahirkan sebagai manusia dari keturunan Daud. Sekali aku bersumpah kepada Daud hamba-Ku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Jika keturunannya meninggalkan hukum-Ku dan enggan mengikuti perintah-Ku, jika mereka melanggar ketetapan-Ku dan mengesampingkan undang-undang-Ku, maka aku akan menghukum pemberontakan mereka dengan cemeti, dan membalas kesalahan mereka dengan cambuk. Tetapi tak pernah akan kuingkari kasih-Ku kepada Daud. Tak pernah ku khianati kesetiaan-Ku. Aku takkan melanggar perjanjian-Ku, takkan merubah firman yang Ku ucapkan. Sekali aku bersumpah demi kekudusan-Ku, tak mungkin aku berdusta kepada Daud. Wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Kerajaannya bertahan di hadapan-Ku seperti matahari. Keturunannya akan hidup terus selama bulan beredar, dan takhtanya tetap kokoh melebihi langit.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sekali aku bersumpah kepada Daud hambaku, wangsanya akan berlangsung selama-lamanya. Bacaan dari kitab kedua Nabi Samuel, bab 6 ayat 1 sampai 23. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud, lalu berjalan dari Bale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya, untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam, yang bertakhta di atas kerubim. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, "Bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku?" Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela. Lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya.
tabut Tuhan itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tempatnya, di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud, katanya, "Betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya." Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, "Di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati." Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus bagian keempat, Hal Sakramen yang Maha Kudus. Pasal pertama, dengan betapa hormat kita harus menyambut Kristus. Sungguh ada perbedaan yang sangat besar antara peti perjanjian beserta kesuciannya itu dengan tubuhmu yang terkudus, dengan kesempurnaannya yang tak terkatakan itu, antara korban-korban dari hukum lama sebagai lambang dari korban di kemudian hari dengan korban tubuhmu, korban yang sebenarnya yang merupakan pelaksanaan segenap korban yang lama. Tetapi mengapakah kasihku tidak lebih besar menyala di hadapanmu yang patut disembah? Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan Allah kami mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang sedang terpuruk karena belenggu dosa. Patahkanlah ya Tuhan belenggu kelekatan terhadap dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih dan pengharapan, sehingga mereka pada akhirnya beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah mereka rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka masih dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik Rusia-Ukraina.
Celikkanlah mata mereka akan keberadaan-Mu, agar para pemimpin dunia tetap mengamalkan kasih kepada sesama. Marilah kita berdoa juga bagi para pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan di dalam membawa bangsa ini melewati tahun 2023 ini. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Tuhan Maha Murah, ampunilah hamba-hamba-Mu dan limpahkanlah kurnia rahmat-Mu kepada kami. Semoga semangat kami Kau teguhkan dengan iman, harapan dan cinta kasih, supaya kami tetap berkanjang mematuhi kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa menaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.